yang katanya kedua belah tim ini suka nih dengan best of 3, seenggaknya bisa memanfaatkan strategi. Tapi kalau emang keduanya nih yang sama-sama suka, kayaknya bakal jadi berat sebelah nggak sih? Kayak mereka berharap kalau misalkan kalah sekali akan ada nyawa lagi gitu kan. Tapi tetap nanti yang kalah juga tetap akan bahaya karena sama aja sistemnya kayak best of one jadinya. Dan lihat dari draft juga Hilda Yif dan juga Hayabusa nih menjadi ban dari Aurora juga, sementara dari Ulfetar Asal dah ke Fanny kayaknya udah bener-bener lebih gak bakal lepas ya daripada Chusin, daripada hero lainnya. Fanny kayak nomor 1 ban prioritas gitu. Yap, dengan assassin gameplay juga yang sekarang udah bisa dibawakan sebenarnya ya. Untuk beberapa tim memang ada yang gak main Fanny, kemarin juga ada yang dilepasin dan di sama sekali. Tapi ya untuk beberapa tim yang masih ada yang priority ban karena Fanny. Sementara Chusin tadi sebentar yang lebih bilang juga terbuka. Dituker Wah, dengan Bruno. Wah, ini dipilih. Kalau lu jadi Aurora, mau ambil apa? Bruno Ya. Bruno sekarang mulai Bruno. Itu kayaknya dipukul. Dan range-nya kalah, Will. Iya, Range-nya jauh. Benar. Makanya kayak tetap susah maksudnya. Walaupun early-nya ya Chusin tuh kuat banget early-nya. Dia bisa pop damage yang ekstrim banget di awal. Dia ada efek sisi juga, DPS yang pasti. Tapi ternyata Chusin jangan Kang, ini kayaknya memang udah rencana dari Ulfetar nih. Harusnya ya. Oke. Bruno plus 1. Bruno plus kalau sekarang tuh kayak banyak hero setup dulu yang diambil. Kayak Gatot, Hylos. Romernya ya, Iya. romernya lah. Ya, Hylos sih paling laku kayaknya. Hylos. Ya di pacar sekarang jadi Hylos Bruno bisa jadi pilihan. Iya, Hylos Bruno karena depannya jadi udah pasti gitu kan. Ya. Hero yang darahnya juga banyak banget memang dari Hylos sendiri. Atau dia bisa ngamanin mungkin ya lari ke jungle-nya kayak Alpha gitu. Bisa diambil itu juga nanti. Karena sekarang Alpha juga menurutku menjadi jungle yang paling stabil untuk sekarang ya. Ya. Lawan Assassin Ayo dan tidak ada Bruno. Doi. Wah. Oke. Ini aku bilang tadi guys, dia pengen kayak pakai Marsha gitu. Buat tahun Bruno. Bisa. Sangat mungkin udah direncanakan sebenarnya ya. Tapi untuk sekarang dari Bruno yang terlepas, apakah akan menjadi pilihan juga atau bahkan tidak ya? Bisa jadi. Kalau misalkan memang udah terbaca nih kayak pengen doang pakai Marsha, ada Joy juga loh yang bisa lompat ke belakang dan bahaya banget. Mungkin nantinya ya lepas aja Bruno-nya gitu kan, pancing aja dia pakai Bruno-nya. Oke. Dan terlihat obvious dulu. Bruno nggak sih? Tetap ya. Karena ini bahaya banget, udah Hylos, Joy, Bruno. Tapi justru ini kuat banget sih Bruno Chusin. Makanya. Pick off gak sih? Pick off atau translate game. Asuransi dan ini. Kalau di 3 dia udah di Joy juga kan. Tapi Cecilian sebenarnya juga. Iya kan? Itu yang ngomong Reds gitu loh. Cecilian, Xavier, Marsha. Kayaknya yang suka banget main Cecilian tuh si Twisted Minds ya. Iya, Twist Mind. Dia memang high ground defender juga kan. Dia tipikal yang defense banget. Mirip BTK sebenarnya. Mirip sama BTK. Yep. Oke. Ranger. Granger, kemarin kita lihat ada Granger Jungle ya yang dibawakan sama Sun Sujin. Tapi kalau ngelihat di Ulfetar kayaknya Itu tetap di gold ya. Iya. Harus dijui juga. value in me. Oke. Dan beda juga Fredrin nih. Jaga-jaga biar nggak ada metode hyper carry nanti di Bruno-nya kan. Ya. Jadi ngambil satu utility lagi di jungle-nya. Makanya kayak Bruno juga itu bakal efektif banget ketika depannya banyak. Dia nggak kesentuh tuh deh enak banget. Ya. Sementara ini ada Focus doang ya yang berada di lini paling depan. Tapi untuk Benning dari Aurora dan keempat, mereka akan mengincar karena Idit terlebih dahulu. Dari jungle utility lagi kah yang akan dipersempit, sukses kayak Alpha. Bahkan lihat Suyo juga ini belum terlihat ya. Assassin sih Suyo nggak sih? bisa jadi. Tapi kalau konsep yang tadi memang mungkin bagusnya di Fredrin ya. Ya. Buat Ada teman divisi Aurora. kecil. Karena memang udah di dead. Oh. Juga. Ruby. Karena kemarin Lagi. kita ngeliat Ruby itu sangat-sangat membuat dari Joynya susah untuk bergerak. Bener karena udah nggak immune kan. Dia udah nggak bisa untuk dash sebebas itu lagi. Bahkan kalau ngelihat dari Ruby yang bisa banget diambil, dia udah tetap punya frontliner loh dari Aurora.
dia tetap punya Povius di depan. Jadi second badannya tuh Rubio cocok banget. Oke. Tapi kemudian Tigreal. Oke, dan Tigreal yang di event sekarang sudah aman? iya. Dan kalau ngelihat dari last band kayaknya masih bisa ke XP kan? Oke. EXP atau bahkan Hylosnya bisa dilempar ke EXP sih sebenarnya ya. Untuk nomor-nomor inisiasi lagi gitu. Dan belum kelihatan sih sebenarnya hero untuk Rosa akan mengarah kemana. Kayaknya yang gue bilang tadi nggak sih, high ground defense aja. Lo landing jauh dia punya drive. Terus kalau mau main front to back ada Granger. Tengahnya bisa utility sih sebenarnya ya. Kalau memang mereka mau Aurora atau kayak Vexana itu. Auroranya di band. Auroranya di band. Lui gak sih Lui? Enggak ya, kalah range. Gue nggak tahu tapi kalau DM series ya, gue rasa kiblat Lui-nya tuh udah ke super friends banget. Jadi kalau misalkan dia nggak bisa utilize Lui sebisa super friends, gue rasa Lui bukan opsi yang bagus. Ya. Banyak ya sebenarnya ya. Kayak apalagi range bakal keangkat-angkat gak sih sama Jusin juga. Iya, dia bisa kabur Main juga. range ya sini. Oke, tetap membuat adanya Hylos jadi fleksibel. Berarti mungkin BT bakal dibuka sekarang atau tetap ambil kayak setup kayak Gatot Kaca. Kalau memang dari alien yang ada hero PD lah, bisa diambil juga. Farsha! Farsha, Ada Rosa, ada Farsha. cakep, kan? Lanjutannya tuh, ntar gue delay dulu, tenang lu, tenang. Udah deket tapi kamu bilang gak ada rasa. Aduh, sakit banget. Ya, kayak ultinya Farsha ya, sakit ya. First damage lah. Emotional damage. Sih ya tetap diambil. Nah itu yang aku pikir bakal di-ban sebenarnya sama Gofener. Tapi kayak tetap sih konsep Bruno kan semakin banyak frontliner semakin enak. Iya. Dan ketika jungle-nya Suyo jadi kayak nggak online gitu. Oh chip, Caranya. Kita ngeliat chip lagi. Terakhir digunakan troll oleh Desert Mines dan Impactful. yap. Dari roaming awalnya memang nggak bisa segalak dulu. Ya. Tapi tetap aja sih, chip akan tetap jadi chip. Dia bisa walk, dia bisa masuk ke pen-nya dan akhirnya nge-backstep nanti. Dia bisa buka portal dari belakang dan itu bakal bahaya banget. Walaupun ya sekarang udah nggak terlalu happening lah dari chipnya. Ya. Karena orang-orang juga udah mulai terbiasa pikir kayak untuk lawan chip, orang-orang tuh siap. Jadi biasanya kan kalau ngelawan chip, biasanya dulu Carmilla kan. Sekarang udah mulai geser Gatot Kaca. Nah, Pas udah buka portal, lompat udah langsung. dan orang-orang juga sekarang udah pinter loh. Jadi pas ada shortcut nggak langsung masuk. Ya. Nah, mereka tuh lihat dulu di keadaan di sana. Ada siapa ya? Oh, Kan Carmilla itu dia. Tetap Carmilla. Ini bakal banyak Curse of Blood plus Granger sih. Pelurunya nanti bakal jadi mantul-mantulin. Sharing damage. Sharing damage. Wow, itu dia. Debut Carmilla juga yang kita tahu ini adalah salah satu natural counter untuk chip. Chip. Ya. Luar di fight langsung, mungkin di fight dadakan yang akan diantisipasi juga sama Upetar. Tapi akan seperti apa? Game yang pertama untuk di Best of 3 series. Tantangan yang berbeda di Best of 3 perdana untuk mereka. Dan pressure apa yang akan harus dihadapi karena ini adalah elimination match. Menang lanjut, kalah tereliminasi. Dan siapakah yang akan menyusul My Camp Evolve nantinya untuk dipulangkan di hari ini antara Aurora ataupun Uveter. Iya, walaupun dari keduanya sempat bilang kalau mereka lebih suka best of 3. Nah, Tapi, apakah tetap bisa jadi jawaban sekarang? Karena sama aja sih menurut gua kalau misalkan mereka di awalnya coba, berarti mereka ngambil resiko dan menjadi best of 1 lagi nantinya. iya, oke. Kita akan langsung melihat bersama-sama seperti apa strategi yang akan dibawakan di Land of Dawn untuk membuka game pertama kita di hari ini. Pertemuan antara Joy dan juga Suyo, ini juga match up yang udah beberapa kali sering kita lihat. Sebenarnya secara gak langsung, Joy ini punya keunggulan untuk bisa menghindari adanya damage dari Suyo yang ya satu arah aja. Tapi kalian juga bisa mendapatkan M6 Pass nih, dapetin skin Cloud Prime di level 75. Iya, dan jangan lupa ada action figure juga kawan-kawan. Ini buat buat kaum mendang mending ya, kalau yang action figurnya ya. Jadi kalau kalian mau kalian bisa kejar sampai di 150 berarti ya, kalau salah itu bisa dapetin action figure. Benar. Sementara kalian sudah mulai terpaksa untuk mundur terlebih dahulu. Oke, tapi sebentar. Ini Carmilla EXP harusnya Wow. Iya,
Ya, mungkin di luar dari pool hero-nya Apex atau memang tugas Berarti Apex harusnya perlawanan pakai gila. kan? Atau memang tugasnya aja yang berbeda, Wol, karena match up-nya bakal nggak enak. Bahkan gue pikir kayak Hylos lebih nggak enak ketemu Jushin. Iya ya. Ini mending di XP sekalian. Ada rencana apa yang diberikan sama Overter dengan karena Yasmin dia bakal coba untuk tahan aja kali ya. Mungkin. Edwardnya juga tapi terangkat lagi dengan laser flare kali ini Renajai berhasil untuk dihilangkan first blood diamankan pula di tangan dari RX47 karena unggul jumlah dari inisiasi yang tadi sempat dikeluarkan oleh Aurora. Yes, Joy dengan Rhythm of Joy pastinya cukup banget. Dan memang damage yang di deliver sama Joy sekarang jadi lebih cepat kan semenjak buff terakhirnya. Sementara tumbangnya Renajai kayak nggak bakal jadi masalah yang cukup serius juga buat teman-teman dari Aurora, karena akan tetap bisa setup. Bahkan purple-nya ini lagi diambil dan Turtle udah di start cepet banget. Cepet banget ya, tapi kalau ngeliat dari Renajai ini sekarang sudah mulai terlihat juga kali ini Demon Knight berhasil untuk menyingkirkan satu yang pertama terangkat lagi dari laser flare tapi Curse of Blood selalu terbuka di arah belakang Edwardnya pun terjebak dia sudah menemukan dan bakal fight bisa dimenangkan oleh Warner dan bahkan Apex 47 kali ini bakal menjadi pembalasan saja Firasa di arah belakang Oh my god. satu bola interference gagal untuk bisa meng-cancel Feeder Ice Strike yang dimiliki oleh Rosa. Contoh, dia tukar dengan 4 point kill. Ini harga yang nggak sebanding sih, apalagi untuk early game dan domeng. Wah. Oh, ini poke damage yang ekstrim banget dari Sunshine. Yes, dan bahkan kali ini terangkat dengan ENC terjebak sendirian, tidak bisa kemana-mana, sehingga akhirnya Aurora berhasil untuk bisa mendapatkan nyawa dari sang jungler milik dari Ulfenar, dan so far harusnya ini menjadi keunggulan lagi di Ulfenar dengan adanya zoning out juga yang telah terbuka. Feeder Ice yang memberikan parameter sehingga clear cepat dan juga efek pengusiran mundur, sehingga dari Aurora tidak akan berani maju lebih jauh lagi. Iya, perlahan ya. Tapi kalau ngomongin soal gold, masih dipegang oleh Ulfenar. Dan ini nggak sesuai prediksi di awal sih. Nah, gue pikir bakal bisa lebih galak dari segala sisi juga nih. Apalagi ngomongin mid lane, Yue harusnya bisa bermain lebih kasar. Tapi hati-hati nih, mau gimana pun, Jushin tetaplah mage, tetaplah darahnya nggak banyak. Basic common emblem tadi ya, pakai emblemnya juga. Dia ada Regen yang lebih pasti lagi untuk sustain laning. Sementara Apex, udah mulai ditabrak-tabrak lagi ya dari Aurora. Mereka nggak mau nih mengalami kerugian yang lebih banyak lagi pula. Sebenarnya di Gold Lane ini memang dibiarkan mandiri sih, nggak terlalu banyak gengking yang terjadi karena dari tadi berkutat di area objektif Turtle, Purple Buff. Tapi itu ya cicil damage dari Sunshine yang punya multiple damage satu kali Rhapsody yang akhirnya membuat dari Domain juga harus lebih berwaspada lagi. dan juga dan Sonata yang bisa di spam sekarang kan. Memang sih nggak akan ada maksimal ya, tergantung dari stackingnya. Masalahnya kayak range dari Sonata jelas itu lebih jauh daripada basic attack Bruno, sekalipun udah ada Malefic Gun. Makanya ini jadi salah satu solusi juga nih, Marksman yang bisa match up dengan Bruno. Sama-sama strong landing di awal. Gue suka dulu kayak waktu itu Clean juga masuk, tapi nyatanya nggak sekuat Granger juga. Apalagi escape Granger tuh lebih safety lah, bisa dibilang Dead Sonatanya itu sambil escape. Ya dia punya rondo juga kan buat ada dash ability-nya. Sementara kali ini sudah mulai diintip-intip oleh Renajai menguasai area dari Turtle-nya. Turtle yang kedua. Keputusan dari Ulfenar tadi untuk fight back aja jadi sebuah keuntungan, tapi perlahan ini pun ditutup nih sama Aurora yang unggul lagi nih, berbalik tipis-tipis. Tapi War Axe dari Edward, gue pikir dia langsung mau defensive item gitu, karena dia salah satu frontline utama bisa dibilang. Chip bukan yang keras banget, tapi War Axe juga oke sih, biar dia ada damage tipis. Yap, ini udah mulai stacking lagi dari Rhythm of Joy-nya mengincar, tapi di top lane terjadi adanya 2 versus 1 membuat dari Sunshine pun akan harus mundur terlebih dahulu. Apex seperti saya akan ditarget, tapi itu dia satu bocor yang telah terbuka, diangkat lagi dan bahkan berhasil dari arah belakang. Ada yang terjebak sendirian, Renajai yang ditemukan tidak bernyawa, terangkat lagi dengan satu poin berapa persen, tapi dia berkait memiliki space untuk bisa secure karakter Turtle yang kedua, tapi Teamfight tidak terangkat karena yang berapa persen Turtle menuju ke arah ini paling depan dan bahkan Alie harus ditumbangkan dan Sunshine terpaksa untuk mundur terlebih dahulu. Begitu dari Apex 47 yang tidak bisa lagi bertahan, damage besar yang disumbang oleh Demon Cat dan juga Yue. Sementara Domain yang sudah join the fight ini nyicil outer middle turret. Iya, kesulitan beradu retribution terhadap Suyo masih terjadi. Soul Saver plus retribution sudah kena nerf, yes, sudah kena nerf, tapi tetap akan gede. Sementara Rosa, defense dia, Ya, itu dia beberapa attack yang terpaksa harus tertutup ya karena tabrakan dilakukan juga oleh Renajai masuk terlalu dalam sehingga damage dari TMZ berhasil untuk bisa menunggankan Renajai.
Wah, ini plus speednya masih aman. Ya, satu nilai plus lagi yang pastinya diambil oleh Ulfetan. Tapi kalau ngomongin soal gold, udah mulai tarik Aurora. Mereka, tapi dengan sangat baik, terus sampai. Yap, kali Domeng akan menjadi targetnya. Gak ada flicker, ini akan menjadi informasi yang cukup mahal sehingga Domeng pun tidak bertahan lebih lama akan tergapal 3 pemain dari Ulfetar. Tapi cepet banget langsung diisi lagi. Edward sekarang yang isi dari NJ. Coba ke backstep. Oke, dari di belakang, tapi awareness dari Ulfetar juga cukup baik. Dimana RNJ sempat mengeluarkan satu shortcut, tapi RNJ memang harus ditumbang ke daerah belakang. Rosanya juga cukup fit, tapi Sakti menjadi pertukaran nyawa. Lagi-lagi TNC akan menjadi tagging dari tempat Joya. Dan bahkan Shanta didapatkan. Satu Crimson Vegas tidak membuat dari UE selamat dan 1/1 akan dibalas oleh Demon Kite-nya. Yang terkena Cross Throw, lagi tidak bisa kemana-mana, tapi Demon Kite masih selamat. Dan bahkan tidak ada pertukaran nyawa antar jungler. Iya, masih belum bisa lagi untuk ditukar tadi poin kill-nya. Tapi jujur untuk event di atas tadi lumayan buru-buru dari teman-teman Aurora, dimana Render J-nya kerampok duluan dan dipaksa shortcut. Ya mereka mau nggak mau sih harus kasih kill balasan juga. Harus hati-hati juga karena belum kebuka visionnya. Ini Domengnya udah mulai join sih, harus udah mulai dibawa. Tapi untuk Rosa, dari tadi dia masih konsiderasi ya. Ya, Siap, langsung buka di awal. buka langsung dan turtle ketiga. Apakah akan menjadi perfect turtle untuk Aurora? Karena sementara ini dari Ulfetar mereka nggak akan tinggal diam. Mereka juga udah recruit lagi nih dengan kelima pemainnya. Adanya chip bikin PD dari Demon Kite juga. Jadi karena dia di bawah, karena nanti shortcut bisa manggil dia langsung ke arah teamfight-nya. Jadi itu dia, bawahnya mungkin disancur. Oke, dan bahkan kali ini sudah mulai terjebak lagi Reneja yang nggak bisa kemana-mana. Memang sempat ditumbangkan dan bahkan shortcut-nya tadi sudah sempat dibuka. Tapi udah langsung dihancurin dan inner turret di arah bawah berhasil diganjarkan oleh Demon Kite. Dengan dari Burn Pathway telah dibentangkan, Curse of Blood yang telah terbuka juga dan bahkan Turtle berhasil untuk diamankan oleh TNC. Tidak ada perfect turtle untuk Aurora dan bahkan teamfight ini dibalaskan kembali oleh Aurora. Dan bahkan Alien pun yang harus menjadi target berikutnya. Dua pemain yang hilang dari Ulfetar menjadi ganjaran atas tidak adanya perfect turtle untuk Aurora. Ya, ini pertukaran yang untung untuk Aurora. Karena coba perhatikan bawahnya kawan-kawan. Inner turret-nya hilang. Karena tadi ya shortcut yang diharapkan bisa bawa Demon Kite datang, ternyata nggak ada kan. DJ-nya nggak sempet, si dari Demon Kite-nya nggak sempet untuk masuk juga. Shortcut-nya udah hancur. Masalahnya, bayaran turret dan juga ditukar turtle itu sebenarnya udah rugi ke turret-nya menurut gua. Apalagi inner kan. Nah ini ditambah poin kill lagi. Jadi kerugian berganda lah yang diterima oleh Ulfetar di awal. Tapi tetap sih untuk high ground defense, Ulfetar masih kuat. Oke, masih ada Farsha ya. Enak banget ada Satya juga dan malah sekarang udah selesai kali ini Reneja yang sudah akan langsung menerima damage dari terbuar itu Joy dan juga ternyata kali shotgun sempat terbuka TNC. Tidak terselamatkan damage dari Domeng yang sudah mumpuni membuat akhirnya TNC berhasil langsung sendirian. Tapi dapatkan dari arah belakang. Mega kill yang mungkin menjadi langsung saja dan Apex 47 menjadi ganjaran pula dan bahkan kali ini Aurora berhasil untuk bisa memenangkan teamfight dadakan yang dibawa oleh TNC. Ya, terlalu overcommit terlihat tadi. Dan hati-hati Rosa, dia satu-satunya di high ground defender dan masih ada Mr. Strike harusnya masih aman. Yap, clear ya, nggak bisa langsung diberikan juga. Tapi invade ke arah jungle yang dimiliki oleh TNC pun sudah dilakukan oleh Aurora. Dan dengan adanya momen-momen tersebut membuat Aurora pun unggul di angka 5.300. Makanya ini overcommit banget sih tadi memang. Setelah adanya shortcut, gue pikir udah TNC aja yang tumbang gitu kan. Tapi belakangnya tiba-tiba dipaksa teamfight, hanya ngebait dari Edward juga, dari flickernya doang. Dan dia masih bisa selamat. Ya, rugi doang jatuhnya dari Ulfetar. Hype kayaknya ya. Iya sih. Kayaknya sebuah hype yang kayak, oke, kita harus menang. Tapi kadang jadi salah pulang. Makanya, dan ini sama seperti MC tadi, masih keluar dari konsep draftnya. Mereka cari draftnya bukan pick off, tapi dari tadi mereka coba untuk ke pick off. Belum lagi dengan counter setup yang diharapkan dari Carmilla, itu nggak berjalan sama sekali loh. Belum kelihatan Curse of Blood yang tepat waktu ya. Oke. Dan mungkin kalau kita balikin bisa aja sebenarnya mungkin alien yang nggak terbiasa pakai hype. Itu kan. Jadi bukan Apex 47 yang nggak terbiasa pakai Carmilla, tapi di fight kali semuanya terjadi kembali. Demon Kite berhasil untuk secure ke arah satu Lord yang pertama. Skypiercer, UE. Biasa ya. Iya, tapi nggak di item pertama ya kawan-kawan ya. Sebenarnya kalau ngelihat dari Lord yang free kayak gini, karena rugi banget. Mereka nggak coba tukar sama satu kill mungkin seenggaknya. Jadi drill gak ada pertukaran, hanya ada pop damage aja tadi. Tapi seenggaknya mereka akan masuk di mode defensif.
Ya di mana ini sesuai dengan draftnya mereka. Tapi wow, itu dia Feeder Ice Strike dan bahkan itu menjadi combo yang mengerikan. Feeder Ice Strike dan bahkan Dead Sonata, hati-hati TNZ. Jangan sampai dirinya menjadi korban pertama lagi. Benar, nggak boleh sampai tumbang duluan ya. Tugas dari TNZ sekarang bisa dibilang manjangin landing. Apalagi kalau ngomongin dari item Bloodwings dan juga Starlium. Dia sustain banget nih, ada shield, ada spell pump juga, hybrid Castle bahkan dari Starliumnya juga menuju ke arah Holy Crystal. Sebenarnya ini lumayan lama sih hitungannya untuk Joy ya, untuk Hero Joy farmingnya. Tapi kalau dibandingin dengan Demon Knight, buset, udah 4 item jadi. Bahkan menuju damage lagi satunya. Karena nggak farming jadi dari tadi dia lebih ke DeFi tertekan juga sampai akhirnya kali ini Lord yang masih bisa di-clear sebenarnya juga oleh Overnar nggak akan bisa memaksa masuk lagi, tapi masih ada super wave minion yang akan dicicil pula oleh Dromeng menuju ke arah base sudah dari bottom lane yang berhasil untuk diruntuhkan. Dan Bruno-nya udah mulai nih, udah mulai terasa sakit, apalagi lagi di posisi unggul, walaupun depannya kurang, dia tetap akan berani nih untuk mendeliver damage. Satu-satunya cara mungkin ya tetap ke soft blood sih, yang kena ke arah belakang, jadi kayak Bruno-nya akan kena damage. Ya, itu satu kali dan Sonata Yue udah hilang setengah ya. Cicil lagi, Drake kembali di pop up untuk membuat parameter dari Aurora. Emang ini tidak akan berani bermain terlalu dalam kembali, tapi lihat cicilan dari Domeng, dari volley shotnya yang betul-betul mengerikan, membuat dari Overnar pun terpaksa kembali harus mundur perlahan. Ya walaupun dari damage per menitnya lumayan lah ya, mengejar maksudnya ya, dari posisi under Granger, Sunshine yang punya long range juga, ini lumayan banget. Masalahnya kalau dilihat dari posisi kayak gini, Bruno-nya kan lebih enak, kayak tadi gue bilang. Walaupun perlainnya nggak banyak, tapi kalau lagi unggul level, lagi unggul gold, itu sangat keras aja pokoknya semua. Dan Rosa lagi-lagi ya, dia buka Feeder Ice Strike buat buka vision loh. Dia buka area orange buff-nya dan tidak segan-segan untuk di pop up terus-terusan. Sementara kali Demon Knight sudah selesai dengan Rosa. Lumayan ya, semi defensif lah bisa dibilang. Karena kan rata-rata Queen Swing nih, untuk menemuin cooldown-nya juga. Itu biasa tipikal dari Kikong. Kalau Kikong kayak Hayabusa aja pernah dibikin War X sama dia. Demi cooldown, demi 10% cooldown itu loh. Tapi ya, nggak selalu sih, nggak selalu harus max cooldown juga. Maka dari Monkey dari posisi unggul juga mereka tahu nih, ini perlu damage tambahan. Jadi kayak kontes di arah Lord ini akan menentukan segalanya sih. Walaupun defensifnya tetap akan susah ditembus. Yap, dan pokoknya menuju ke arah Lord telah dilakukan oleh Domeng ya. Electrifying Blitz mau trigger, sementara dengan satu buah Magic Sentry tadi mereveal sebenarnya dari Edward juga sebenarnya ya. Tapi Overnar nggak bisa berbuat banyak, mereka merelakan saja Lordnya pun jatuh tangan dari Aurora dan mereka akan set up defensive. Iya. Dengan bermodalkan Granger dan juga Pasha, balik lagi entah kenapa gue memberatkan kepada Alien. The soft blood ini yang bakal menjadi momen turning back mereka. Ya, tetap ya. Belum ada sama sekali, bahkan kayak gue hampir nggak pernah lihat ke soft blood sih, kecuali yang tadi awal-awal doang. Masalahnya kalau ngomongin win condition juga dari Aurora, mereka masih punya banyak split push mereka pegang, teamfight mereka pegang, dan sekarang Beatnya udah mulai ditabrak. Dari jauh, Feeder Ice Strike jauh ketahuan, Pasha dari Rosa yang ternyata harus berpindah posisi terlebih dahulu. Masih ada wing by wing, tapi Yue kali ini dan bahkan